Warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat aset dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitasnya. Yang lagi banyak tugas kuliah, semoga cepat terselesaikan. Yang sedang menyusun skripsi, semoga diberi kemudahan. Dan yang tidak diberi kepastian, semoga cepat dihalalkan. Bercanda ya teman-teman semuanya. Baiklah, ketemu lagi nih di acara Aset Talks Prolog Kabinet Aksara Cita. Bersama saya, Lilin Ratnasari, mahasiswi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023, selaku moderator yang akan memandu acara Aset Talks dari awal hingga akhir. Nah, teman-teman sekalian, kali ini saya tidak sendirian loh. Saya ditemani oleh dua kakak-kakak hebat mahasiswa pendidikan ekonomi, yaitu Kak Ferdian Nur Afrianto selaku Ketua Umum Aset 2024 dan Kak Muhammad Zinedine Zaizid Zidan Siregar selaku Wakil Ketua Umum Aset 2024. Kita sapa dulu nih. Halo kakak-kakak semuanya. Halo. Nah, penasaran gak nih? Apa aja sih yang bakal kita bahas dengan kakak-kakak yang keren-keren ini? Langsung aja ya, kita kulik sebenarnya kehidupan apa nih yang terjadi di Ketum dan Waketum Aset 2024. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nih ke Kak Ferdian selaku Ketua Umum Aset 2024. Halo Kak Ferdian. Halo. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah untuk kabarnya sehat dan baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini lagi ngapain sih Kak? Kalau untuk kesibukan akhir-akhir ini karena ya menjelang mahasiswa semester akhir gitu ya masih sibuk cari judul lah gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum dapet sih gitu ya. Ya harapannya biar segera dapet lah judulnya. Amin. Kita doakan bersama-sama ya teman-teman. Semoga skripsinya Kak Ferdian cepat mendapatkan judul. Cukup perkenalan dengan Kak Ferdian, kita lanjut perkenalan dengan Kak Zidan nih. Halo Kak Zidan. Halo teman-teman. Apa kabar nih Kak? Kabarnya alhamdulillah saya baik luar biasa. Kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Kak? Ya seperti mahasiswa pada umumnya sih, ngerjain tugas kuliah dan berorganisasi di aset dan lainnya. Wih, ternyata Kak Zidan cukup padat ya, tapi tetap bisa membagi waktunya loh antara organisasi, kuliah, dan tentu saja membagi waktu untuk dirinya sendiri. Ini harus kita contoh ya teman-teman. Oke Kak, berbicara mengenai aset nih ya Kak. Aset periode 2024 ini kan diberi nama Kabinet Aksara Cita. Nah, kenapa sih Kak? Atau alasannya apa gitu Kak? Dinamakan Kabinet Aksara Cita. Kenapa nggak Kabinet Aksara Jaya kah? Atau Aksara Maju kah? Atau aksara-aksara yang lain gitu Kak? Monggo dijelaskan Kak, karena saya dan teman-teman ini sudah sangat kepo gitu Kak. Oke, gini ya teman-teman. Di sini kami, saya dan Kak Ferdian selaku Ketum dan Waketum Aset menamakan kabinet tahun ini adalah Aksara Cita. Tentu penamaan ini berangkat dari sebuah keresahan dan berangkat dari sebuah doa yang ingin kami panjatkan untuk semoga menjadi nama yang baik bagi kita semua. Oke, di sini kalau secara pengertian ada dua kata, ada aksara dan cita. Mungkin saya mau ngejelasin hal ini dengan konteks yang memakai kata-kata bijak atau semacam puisi. Jadi gini teman-teman, aku memilih kata aksara karena aku merasa kata aksara ini begitu indah. Aku pernah dengar salah satu puisi dari seseorang yang aku juga kagumi. Isi puisinya begini. Judulnya Aksara. Hidup ini laksana aksara. Tiap huruf membutuhkan teman untuk menjadi kata. Pun aku membutuhkanmu untuk menjadi kita. Kita adalah kata empat aksara. Dalamnya mengandung dua hal, sama dan rasa.
Kita adalah jamak dari pertama yang tadinya tunggal, yang bersama tinggal dalam emosi yang saling tanggal. Ya, itu yang menginspirasi aku untuk menamakan kata aksara ini. Yang semoga menjadi doa kita, semoga aset periode tahun ini mempunyai kekeluargaan yang sangat erat dari anggota ke anggotanya, begitu. Pun ada kata cita. Cita di sini aku lebih mengartikan ini sebagai sebuah harapan, sebagai cita-cita, sebuah penggapaian yang ingin kami capai. Semoga dengan adanya aksara, adanya hubungan kita yang erat, kita bisa menggapai cita-cita kita bersama di sini untuk menjadi mahasiswa yang lebih baik dan berprestasi. Begitu. Oke, jadi udah paham nih ya teman-teman arti filosofis dari nama Kabinet Aksara Cita. Jadi nggak asal buat nama aja ya, harus ada makna serta harapan dari nama yang diberikan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, tadi kan udah bahas mengenai nama kabinetnya nih. Kurang lengkap nggak sih kalau kita nggak bahas tentang logonya? Nah, logo Kabinet Gedanis Kala ini kan kalau dilihat secara sekilas berbentuk seperti kebaran api ya kan Kak? Ya, betul sekali. Nah, apa sih Kak alasan logo tersebut dipilih sebagai simbol Kabinet Aksara Cita? Oke, tentu sama ya dengan kami membuat nama Aksara Cita. Pun logonya kami membuat dengan berbagai filosofis yang ada dalam gambar tersebut. Oke, mungkin di sini aku bakal jelasin satu-satu. Di sini ada gambar bintang kecil yang menggambarkan impian mahasiswa pendidikan ekonomi untuk menjadi insan yang berkarakter dan berintegritas. Lalu yang kedua ada gambar kepala burung phoenix, yaitu artinya melambangkan kepengurusan aset 2024 pada semangat dan kebangkitan untuk terus kokoh berkomitmen pada visi misi Kabinet Aksara Cita. Lalu di sini ada yang ketiganya ada gambar tangan menengadah yang artinya melambangkan aset yang merupakan wadah yang akan merangkul mahasiswa pendidikan ekonomi dengan asas kekeluargaan. Dan yang terakhir di sini ada gambar api melambangkan kobaran semangat mahasiswa pendidikan ekonomi untuk terus aktif dan inovatif dalam menggapai prestasi. Jadi begitu, seperti dari setiap logo-logo yang ada. Nah, jadi udah tahu ya teman-teman makna dari setiap gambar yang menjadi logo Kabinet Aksara Cita ini. Semoga nanti ke depannya kalau ada yang masih menanyakan apa sih makna logonya, teman-teman semua dapat menjawab dengan benar ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dalam kepengurusan itu pasti ada beberapa departemen-departemen yang mengemban amanah nih selama menjadi anggota ASET 2024. Nah, kalau boleh tahu Kak, ada berapa departemen di ASET Unila sih Kak? Ya, di ASET Unila ini kami memiliki 8 departemen. Yang pertama ada Departemen Pemberdayaan Sumber Daya Mahasiswa atau disingkat PSDM. Ini itu departemen yang mengurusi untuk pemberdayaan sumber daya mahasiswanya. Akan dibawa kemana mahasiswa ini untuk menjadi mahasiswa yang hebat, yang menjadi mahasiswa yang aktif gitu. Lalu yang kedua ada Departemen Pendidikan dan Pelatihan atau kalau disingkat Departemen Diklat. Nah, ini itu untuk menjadi wadah sebagai wadah mahasiswa untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang ada yang akan diterapkan melalui program kerja yang telah disediakan. Lalu yang ketiga, di sini ada program kerohanian. Tentu ini bersifat keagamaan yang juga tentunya akan menjadi wadah agar mahasiswa pendidikan ekonomi mempunyai karakter yang religius. Lalu yang keempat di sini ada Departemen Kreatif dan Jasmani atau kalau disingkat Krejas. Nah, departemen ini lebih kepada untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa pendidikan ekonomi, khususnya dalam kreativitas dan jasmani. Lalu yang ke-5 ada
Media Center atau kalau disingkat MC. Nah, ini tuh departemen yang memegang sosial medianya Aset. Kalau di IG tuh ada tuh Aset yang foto profilnya adalah logo Aset itu sendiri. Lalu yang keenam ada hubungan masyarakat atau Departemen Humas. Ya, seperti yang kita tahu, ini sepertinya sudah umum ya, untuk membantu hubungan antara mahasiswa pendidikan ekonomi dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya, terutama juga masyarakat luas gitu. Lalu yang ketujuh ada Departemen Dana dan Usaha atau kalau disingkat Departemen Danus. Ya, ini juga sepertinya sudah umum ya. Ya, jadi Departemen Danus ini membantu untuk mencarikan dana untuk kegiatan-kegiatan aset yang akan berjalan begitu. Dan programnya ya seperti jualan dan jualan online juga ada biasanya. Lalu yang terakhir, yang ke-8 ada Departemen Penelitian dan Pengembangan atau kalau disingkat Departemen Litbang. Nah, ini untuk menjadi sebuah wadah mahasiswa pendidikan ekonomi untuk berlatih atau belajar untuk melakukan penelitian dan pengembangan untuk karya-karya ilmiah. Salah satu contoh proyek dari Litbang ini yang sangat dibanggakan tentunya, proja unggulan yaitu ada desa binaan. Nah, nanti mahasiswa pendidikan ekonomi di sana akan belajar banyak sekali terkait apa itu penelitian dan pengembangan sendiri. Begitu. Wah, tadi kita sudah membahas tentang departemennya yang ada di Aset Unila ya teman-teman. Nah, kalau ada departemen, pasti ada prokja nih. Jadi dua kata ini tuh ibaratkan lem sama perangko gitu, susah untuk dipisahkan. Nah, untuk Aset sendiri nih Kak, ada berapa total program kerja Aset periode 2024? Lalu, apa sih Kak program kerja unggulan di Aset? Oke teman-teman, jadi untuk periode tahun ini, Alhamdulillah Aset mempunyai program kerja sebanyak sejumlah 46 program. Jadi di sini apa program kerja unggulan Aset ya? Yang pertama ada yang namanya EEF atau Economic Education Student. Jadi EEF ini atau Economic Education Fair adalah program tahunan yang selalu diselenggarakan Aset setiap tahunnya dengan tujuan untuk menghasilkan siswa-siswi atau mahasiswa dan mahasiswi yang berprestasi dengan menyediakan berbagai jenis cabang lomba, baik tingkat provinsi maupun nasional. Nah, itu sudah menjadi program unggulan kami dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas, terutama dari sekolah-sekolah SMA sekitar Bandar Lampung dan senasional gitu. Lalu yang kedua di sini ada program kerja unggulan kita Desa Binaan yang tadi telah saya jelaskan. Jadi Desa Binaan ini adalah sebuah kegiatan di mana mahasiswa dan mahasiswi pendidikan ekonomi langsung terjun ke masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada di desa dengan kreatif dan inovatif. Desa Binaan menjadi salah satu agenda yang paling ditunggu-tunggu banget nih oleh mahasiswa pendidikan ekonomi. Karena pada kegiatan ini mahasiswa itu dapat banyak sekali belajar langsung dan mencari pengalaman untuk mengembangkan desa itu sendiri. Gitu. Wah, bisa kita dengar sendiri ya tadi teman-teman, sekeren apa prokja-prokja dari subdepartemen di Aset yang pastinya memiliki tujuan untuk terus mengembangkan potensi dan kalian mahasiswa dan mahasiswi program studi pendidikan ekonomi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Transisi apa yang dihadapi setelah mengemban tanggung jawab atau kita lebih familiar dengan kata culture shock gitu? Jadi, apa saja transisi yang dirasakan dan cara untuk menyesuaikan diri oleh teman-teman pimpinan lain di Aset itu sendiri nih Kak? Oke, untuk transisi yang dihadapin ya, yang termasuk tadi culture shock yang dimaksud gitu. Jadi di setiap kepemimpinan gitu kan pasti ada pergantian ya, yang mana orang bilang setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya begitu. Dan yang namanya culture shock gitu ya, pasti ya nggak bisa dihindarin itu jelas. Karena
ya setiap orang pasti butuh penyesuaian terhadap lingkungan yang baru, mungkin amanah yang baru gitu kan. Apalagi mungkin yang sebelum juga belum pernah mengemban amanah yang semacam itu gitu aja, jadi mungkin masih belum paham, butuh penyesuaian, butuh belajar dan sebagainya. Nah di sini pimpinan aset pun tak luput dari itu gitu ya. Bahkan di setiap kepemimpinan juga pasti merasakan hal yang sama begitu. Nah untuk tahun ini kita dari aset itu untuk apa ya, istilahnya untuk menyiasati lah, untuk memberikan pembekalan bagi pimpinan aset khususnya gitu kan. Kita ada program untuk agar pimpinan ini ya setidaknya tidak terlalu terasa lah culture shock itu. Nah kita ada namanya leadership school, atau mungkin dalam bahasa Indonesianya itu sekolah pimpinan gitu ya, yang mana itu kita memberikan fasilitas berupa workshop gitu ya, terkait dengan bagaimana cara menjadi pimpinan yang baik, kemudian bagaimana cara memberikan keputusan-keputusan yang bijak sebagai layaknya seorang pimpinan begitu. Kemudian organisasi ini seperti apa gitu kan, yang harus dipahamin betul oleh pimpinan agar nantinya dapat memberikan keputusan yang baik, yang bijak, yang sesuai yang seharusnya begitu. Kemudian di aset ini namanya culture shock, terutama juga di asetnya, terutama di aset. Yang saya ketahui di setiap kepemimpinan itu pasti ada namanya juga antar pimpinan itu apa ya namanya ya, lebih kayak perselisihan juga antar pimpinan juga pasti ada di situ. Maka dari itu saya bilang butuh adanya ruang yang mana sekolah pimpinannya menjadi ruang bagi staf pimpinan untuk saling memahami, juga saling mengerti dan saling belajar bersama begitu. Ya mungkin dari saya seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu ya cara menyesuaikan diri dari Kak Ferdian. Ini kan kita sudah menghadapi yang namanya UTS di perkuliahan. Dilanjut nanti tidak terasa UAS, lalu libur semester. Setelah itu semester baru dan bertemu adik-adik maba pendidikan ekonomi. Nah, apa sih Kak program kerja aset yang dipersiapkan untuk menyambut mahasiswa baru 2024? Oke, untuk menyambut mahasiswa baru gitu ya, dan terutama mungkin nanti ada kawan-kawan adik-adik mahasiswa baru yang mendengarkan podcast ini begitu. Jadi di pendidikan ekonomi yang diserahkan kepada aset gitu ya, kita ada namanya program itu Get Ready with Asset. Itu satu proja yang dikhususkan untuk mahasiswa baru angkatan 2024 begitu. Jadi tujuan kegiatan ini untuk mengenalkan apa itu aset, apa itu pendidikan ekonomi begitu ya. Jadi sebatas kita mengenal profil-profil unggulan kita, mengenal apa sih aset itu, apa sih pendidikan ekonomi, itu hubungannya aset dan pendidikan ekonomi itu apa gitu. Dan yang berikutnya kita juga ada kegiatan training and development begitu. Nah ini lebih mengarah pada kehidupan di kampus gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman mahasiswa baru yang mungkin udah searching ya di bagaimana kehidupan kampus gitu, mungkin sering dilihat bahwasanya banyaklah istilah-istilah kayak ya perpeloncoan, kemudian istilah kayak kehidupan kampus ini keras bos gitu kan. Sebenarnya nggak sekeras itu dan tidak semengerikan yang di media sosial gitu. Nah maka dari itu di kegiatan training and development ini kita ingin memberikan informasi, kita ingin memberikan bimbingan kepada adik-adik kita mahasiswa baru bahwasanya kehidupan kampus di pendidikan ekonomi itu seperti ini loh, nggak se ekstrim itu gitu. Bahkan kita mencoba untuk membimbing adik-adik bagaimana cara untuk berprestasi, bagaimana cara untuk bisa berorganisasi dan juga berkuliah, dan juga tata cara bagaimana sih biar kuliah bisa fokus, bagaimana bisa mencapai prestasi setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya begitu. Jadi untuk kawan-kawan mahasiswa baru, oke, jangan khawatir terkait dengan kehidupan kampus yang ya dirumorkan ya tidak enak gitu ya. Padahal ya sangat menyenangkan begitu. Wah, sangat menarik bukan teman-teman? Program kerja yang dipersiapkan khusus nih untuk adik-adik mahasiswa baru pendidikan ekonomi 2024 agar lebih semangat nih dalam memulai dunia perkuliahan. Nah, setelah tadi kita sudah membahas tentang nama, kemudian logo, departemen, prokja, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pelantikan kepengurusan aset 2024 ini dilaksanakannya kan pada bulan Maret kemarin ya Kak?
Nah, selama kurang lebih 2 bulan kepengurusan, apa nih Kak suka duka yang kakak-kakak rasakan? Dan apa pesan untuk jajaran pengurus aset 2024, baik itu Kadep, Sekdep, maupun staf ahli dan anggota Departemen Aset? Oke. Untuk kesan pesan ya, suka duka yang dirasakan selama kurang lebih 2 bulan ini tentunya jujur kalau dari saya 2 bulan ini sedikit tidak terasa ya, bahkan rasanya baru kemarin pelantikan kok ternyata sudah 2 bulan begitu. Dan untuk suka duka tentu walaupun masih terbilang singkat ya 2 bulan, tapi saya rasa ya cukup terasa adanya suka, adanya duka, terutama pada rekan-rekan pimpinan di setiap departemennya begitu ya. Yang mana jujur di setiap departemen pasti ada pro dan kontra dan sebagainya, yaitu yang menyebabkan adanya ya duka di situ kan ya. Maksudnya ada perselisihan yang terus mungkin 1 atau 2 hari mereka tidak komunikasi dan sebagainya. Nah itu jadi apa ya, istilahnya kayak pelajaran lah. Jadi kita sebagai pimpinan, artinya hal-hal seperti itu pasti wajar ya. Yang jelas bagaimana cara menghadapinya, jangan sampai terbawa berlarut-larut begitu. Dan kita selama 2 bulan ini sudah melaksanakan berbagai macam kegiatan, terutama kemarin kita juga sudah melewati event besar ya, terutama di Hari Raya Idul Fitri itu ada bulan Ramadan, dan Aset juga ikut serta di situ mengadakan berbagai macam kegiatan. Kita sebagai pimpinan dan juga seluruh anggota Aset itu berkolaborasi bersama melaksanakan kegiatan bersama. Dan di situ terasa sekali bahwasannya sukanya di situ, dukanya juga ada. Ya momen-momen seperti itu yang saya harapkan bisa terus berjalan bersama, baik dengan pimpinan Aset dan juga seluruh anggota Aset begitu. Dan untuk pesan ya untuk pimpinan, pengurus dan juga anggota Aset, kita di sini mengemban amanah yang sama, baik itu kita pimpinan ataupun seluruh anggota. Jadi secara amanah tidak ada yang membedakan, kita sama-sama di Aset. Jadi setiap program yang telah dirancang itu menjadi amanah kita bersama. Jadi harapannya ya mari kita laksanakan, mari kita sukseskan bersama kegiatan-kegiatan Aset yang sudah direncanakan. Terutama kita sudah hampir sampai di pertengahan tahun ya, yang mana Aset ini akan melaksanakan banyak sekali program kerja unggulan nanti mulai masuk bulan Juni hingga akhir tahun. Maka harapannya mari kita perbaiki komunikasi, itu yang penting, teamwork gitu kan, agar nantinya setiap program ini berjalan dengan baik dan perselisihan entah itu berbeda pendapat atau lain sebagainya itu bisa seiring waktu kita kurangin dan kita berbagi hubungan antar setiap anggotanya gitu. Wah, sangat bermakna sekali ya suka duka dan pesan untuk jajaran pengurus Aset. Semoga bisa menjadi renungan bagi kita semua. Tak terasa, ternyata tadi adalah pertanyaan terakhir. Karena estimasi waktunya pun sudah hampir habis, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Ferdian dan Kak Zidan yang sudah mau menyempatkan waktunya. Baiklah, saya cukupkan perbincangan kita sampai di sini. Sampai berjumpa lagi di episode Asik Talks kedua. Saya Lilin Ratasari selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.